Kajian subuh kita hari ini adalah keuntungan bagi orang yang berderma di jalan Allah. Ibadah baik diberikan pada siang hari, malam hari, diberikan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, di hadapan Allah diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kuncinya ikhlas. Tidaklah kamu mendapatkan seorang pribadi yang baik, iman yang hebat, iman yang kokoh, muslim yang baik, sebelum kamu menginfakkan, mendermakan apa yang paling kamu cintai. Sama-sama kita ketahui, dan ini mungkin sudah menjadi amanah dan tanggung jawab bagi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa hidup kita di dunia ini hakikatnya, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah
kecuali hanya bertakwa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bicara takwa, bicara ibadah, bicara amal soleh, ini amat luas. Maka hakikat yang kita ingin lakukan adalah baik ibadah maqdoh, ibadah yang utama seperti sholat subuh ini ibadah maqdoh, ini ibadah yang utama. Dan ibadah ghairu maqdoh hendaklah harus menjadi keseimbangan kita, hendaklah harus menjadi kebiasaan kita, hendaklah harus dilazimkan oleh kita. Kenapa? Karena dengan ibadah ghairu maqdoh yang kita lazimkan akan memperkuat, mempertebal dan menyempurnakan amalan-amalan maqdoh kita yang kurang sempurna. Kita sholat sunat subuh 2 rakaat. Salah satu manfaatnya adalah menyempurnakan mungkin sholat subuh kita yang kurang sempurna. Mungkin wudunya kurang sempurna, mungkin khusyuknya tidak khusyuk, atau mungkin ada bacaan-bacaan mahratul huruf kita yang salah. Maka sunnah-sunnah ini menyempurnakan ibadah kita. Nah, salah satu ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah dan juga diperintahkan oleh Allah adalah berderma. Kalau bahasa familiar kita itu berinfak, atau bahasa keren kita itu adalah bersedekah. Dalam hal kaitan berderma ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262, dan ayat ini kan begitu sering diucapkan oleh para ulama, bahkan menjadi motivasi, mengingatkan, ibrah bagi orang-orang agar senantiasa rajin berderma di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kan ayat sering dengar dan sering dibaca. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah benih, bibit unggul. Makanya kalau kita bicara bibit unggul, tentu bibit yang terbaik, bukan hanya sekedar bibit. Banyak gabah, maka yang diambil bibit itu yang paling baik. Di perumpamaan dalam Al-Quran ini, bibit itu diberikan Allah tumbuh dalam 7 tangkai. Jadi satu bibit tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu kata Allah berbuah 100. Inilah gambaran bagi orang yang berderma. Maka akumulasi matematikanya adalah 1 dikali 7 dikali 100. Berapa itu? 700 kali lipat bagi orang yang berderma di jalan Allah dari setiap satu bagian yang diinfakkan. Kalimat sederhana, sekarang jarang ya uang 1000 ya, jarang. Yang banyak itu paling 2000. Maka 1 kali kita menitipkan di jalan Allah dengan 2000, maka hakikat akumulasi fadilah keberkahannya, ganjarannya adalah 2000 dikali 1 dikali 700. Berapa itu? 2000 dikali 1 dikali 700 berapa itu? Berapa? 1.400.000. Betul nggak? Benar? Subhanallah. Ini yang menghitung matematika bukan kita, bukan ulama, tapi Allah dalam Al-Quran. Nah, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu ada sabab-sababnya. Jadi ada hal ihwalnya. Kenapa ayat ini turun? Al-Baqarah 261. Pada saat itu terjadi perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, dan sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf berdiskusi
terhadap apa yang baru disampaikan oleh Rasulullah setelah perang Tabuk selesai. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, perjuangan kita ini masih panjang. Perjuangan kita ini masih memerlukan dana. Perjuangan kita ini masih memerlukan pengorbanan dari kalian sebagai sahabat. Maka perjuangan kita ini adalah jalan Allah. Oleh karena itu, berinfaklah kamu untuk memperkuat perjuangan kita, kata Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki 8.000 dinar. Maka 4.000 dinar aku berikan untuk derma di jalan Allah perjuanganmu, dan 4.000 aku berikan untuk keluarga. Jadi 50. Apa kata Rasul? Mudah-mudahan 4.000 dinar yang kau berikan di jalan Allah, Allah melipat gandakan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal. Kemudian 4.000 dinar yang kau berikan untuk keluarga sebagai pengiriman, Allah lipatkan gandakan pahalanya, juga Allah berkahkan dari pengelolaannya. Jadi hakikatnya ketika memperjuangkan Abdurrahman Auf dengan 4.000 untuk di jalan Allah dan 4.000 untuk keluarga, pada hakikatnya kedua-duanya adalah berjuang di jalan Allah, Makanya jangan ada pemikiran kalau bangun sholat berjuang dengan Allah, tapi menafkahi keluarga enggak gitu. Ini Abdurrahman Auf. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu memiliki 4 dinar. 1 dinar diberikan oleh Ali bin Abi Thalib itu pada siang hari. Kemudian 1 dinar diberikan oleh Ali bin Abi Thalib pada malam hari. Dari 4 dinar sudah diberikan 2 dinar. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal 2 dinar. 1 dinarnya oleh Ali diberikan kepada orang, tapi sembunyi-sembunyi, ngumpat-ngumpat kalau bahasa kita mah. Ibaratnya tangan memberikan tangan kanan, tapi tangan kiri tidak ada. Kemudian 1 dinar lagi mana? Diberikan Ali secara terang-terangan. Para ahli tafsir menerjemahkan bahwa apapun ibadah, baik diberikan pada siang hari, malam hari, diberikan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, di hadapan Allah diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kuncinya ikhlas. Ini mendingan mana nih? Dikit mending ikhlas tapi banyak gak ikhlas? Ya penting banyak tapi ikhlas, penting bagus gitu. Banyak tapi ikhlas. Nah oleh karena itu, di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 90 tentang penderma ini Allah berikan satu gambaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, dalam kitab dijelaskan bahwa dunia ini dalam keadaan goyang. Tidak berada pada tempatnya, pada satu titik goyang gitu. Kemudian Allah menciptakan gunung untuk dunia ini, melengkapi daripada apa yang telah Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan gunung, maka dunia itu berhenti, tidak lagi bergerak ke kiri kanan, tidak lagi ke sana ke sini. Melihat hal itu, malaikat takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata malaikat? Ya Allah, sungguh dahsyat dan sungguh luar biasanya gunung ini, bisa menghentikan kondisi daripada bumi yang tadi dalam keadaan goyang, tapi pada saat ini sudah berhenti. Apakah ada benda lain yang lebih dahsyat daripada gunung ini? Maka kata Allah, ada wahai malaikat, yaitu besi. Besi itu lebih hebat daripada gunung dan tanah. Bayangkan sekarang, orang untuk membuat sumur bor pakai apa? Pakai besi, benar ya? Orang membuat jalan layang, flyover dan sebagainya, itu ada jadi tanam di dalam tanah. Jadi tanah itu bisa kalah dengan ada besi. Maka besi lebih dahsyat dibanding tanah dan bangunan.
Kemudian malaikat bertanya, wahai Allah, adakah yang lebih hebat daripada besi ini? Ada. Apa? Yaitu api. Karena kita lihat di pandai besi, di pabrik-pabrik baja, di pabrik-pabrik aluminium kira-kira, yang mengencerkan besi, yang mengencerkan daripada baja aluminium dicetak jadi alat, kira pakai apa? Pakai api. Kalah itu pada besi dengan api. Masya Allah, luar biasa sekali. Takjub malaikat terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada api? Ada, kata Allah. Apa? Yaitu air. Benar enggak? Orang ketika terjadi kebakaran di rumah, di pabrik, kira menghentikannya, memadamkannya dengan apa? Ya dengan air. Api yang begitu panas, api yang begitu dahsyat luar biasanya, berhenti jadi adem, musnah karena adanya air. Makanya ini dijadikan tamsil bagi kita. Apa? Dalam kitab Bidayatus Shalihin dianjurkan tuh bagi kita umat Islam. Apa caranya? Manusia kan dalam kondisi tidak stabil emosinya, benar nggak? Kadang-kala hatinya lagi enak. Kalau hati lagi enak mah diajak banyolan pun tawa baik, bener gak? Pas tawa baik nyerengeng baik. Ya apalagi habis narik arisan, rombongan nih pasti nyerengeng baik gitu. Ya. Tapi kalau hati nggak enak, kadang-kala sedikit aja diajak banyolan kesel. Begitu juga di keluarga sering terjadi senggolan, emosi. Nah, kata Rasul, kalau kamu sedang emosi, maka pergilah ke tempat wudhu. Nah, basuhlah tanganmu, basuhlah sekujur badanmu dengan tata cara wudhu, maka wudhu bisa menghentikan, mengademkan daripada rasa emosi kita. Nih contohnya ini. Makanya kalau lagi ribut sama laki bini, laki bilang, mama, saya wudhu dulu. Wudhu. Nanti habis wudhu ribut lagi. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi sebenarnya sudah ada dalam Islam itu konteks-konteks tadi. Nah kemudian ditanya oleh malaikat, ya Allah, apakah ada yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada air ini? Ada, yaitu angin. Sekarang kita lihat angin yang ada di sekitar kita, itu air laut segitu banyaknya bisa ditiup menjadi gelombang-gelombang, menjadi ombak-ombak, riak-riak, ditiup oleh angin. Air segitu banyaknya, air segitu luasnya di samudra, tapi dengan air, dengan angin ada bisa ditiup. Bahkan bisa diangkat ke langit dalam proses bisa jadikan titik-titik embun dan buat air hujan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kita belajar tentang kekuasaan Allah di sini. Kemudian kata malaikat, ya Allah, apakah ada yang lebih dahsyat daripada tanah, yang lebih dahsyat daripada besi, yang lebih dahsyat daripada api, yang lebih dahsyat daripada air, dan lebih dahsyat daripada angin? Ada, kata Allah. Apa? Yaitu orang yang bersodakoh, tapi dengan bersodakoh dia menyembunyikan daripada sodakohnya. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini lebih dahsyat. Makanya zaman dulu orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli marifat itu kalau sodakoh takut banget dilihat oleh orang. Makanya caranya bagaimana mereka supaya dapatkan nilai ikhlas sodakoh dengan ini? Maka yang pertama, kadang-kala dia tahu nih bersodakoh pada orang yang tunanetra, orang yang tidak melihat. Jadi orang tunanetra itu kalau lewat dia tahu jalan, oh si tunanetra jalannya di sini. Taruhnya duit 500.000, nanti dia lewat tunanetra, injak duit diambil. Kebetulan yang lewat tunanetra nggak ngelihat, nggak ngelihat di belakangnya, yang milik dia itu jangan ribut, ya. Ada juga kadang-kala orang bersedekah zaman dulu itu dengan mengadakan keliling pada malam hari. Lalu orang yang sedang tertidur, orang dulu kan tidurnya di luar, bener nggak? Diiketin tuh di kain, duit, nggak tahu, masya Allah. Itu artinya apa?
mereka ingin mendapatkan sempurna. Oleh karena itu dahsyat sekali daripada nilai berderma di jalan Allah. Masyarakat muslimin dan muslimat kajian subuh dimuliakan Allah. Kita ingin bersedekah, berderma, berinfak kan ingin sempurna. Ada syaratnya kalau ingin sempurna. Yang pertama tadi saya katakan merahasiakan kalau memungkinkan. Al-Quran surat Al-Baqarah 271, wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Pertanyaan sekarang, Pak, kenapa ada soal laporan infak? Lah itu pertanggungjawaban. Panitia pembangunan musola, panitia santunan yatim, panitia untuk pembangunan masjid itu selalu melaporkan, bukan berarti ria, bukan berarti ingin mengekspos dananya kepada masyarakat, kepada orang-orang, tapi apa? Sebagai pertanggungjawaban, karena sekecil apapun amanah itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah di akhirat, apalagi panitia. Kadang-kadang kita udah bagus, udah ikhlas, saya sudah terima sedekah dari hamba Allah, hebat. Tadi ketika itu terjadi di masjid, kita mendengarkan tuh, saya menerima sedekah 500.000 rupiah dari hamba Allah. Yang sedekah nyalek temannya, tahu nggak itu siapa? Saya itu, begitu. Masya Allah. Yang itulah manusia karena diutik-utik oleh saya. Jadi yang pertama, kalau memungkinkan merahasiakan, ya. Yang kedua itu yang bisa membuyarkan adalah, kalau bahasa kita, jangan mengungkit-ungkit atau membangkit-bangkit apapun yang kita lakukan, terutama sedekah. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan, dititipkan di jalan Allah, apapun nih, bukan hanya infak sedekah, kalau bisa jangan diungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai sedekah-sedekah kamu, kebaikan-kebaikan kamu, infak-infak kamu yang sudah kamu tanamkan, sudah kamu titipkan di jalan Allah, hilang, musnah karena kamu mengungkit-ungkit dan membangkit-bangkitkan. Jangan dibangkit-bangkit. Kadang-kadang bangkitnya bukan sekarang, kira-kira apa? Nanti ngasih tetangga makanan luar biasa, pas nggak akur ngomong dulu mah gitu ya, makan durian kan boleh bagi, begitu ngomongnya. Kalau gue bagi durian orang makan durian. Dulu mah lagi sakit, kan nganter ke rumah sakit gua, gitu nggak? Karena mah pas makan enak orang inget pisan, udah habis. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini, itu ibaratkan ada debu. Debunya itu ada di atas batu, lalu ditiup angin dan dihulurkan hujan. Kira-kira debu itu ada nggak? Nggak ada sama sekali, Masya Allah. Ya Allah, pada saat di Yaumil Hisab ini aku ingin mengambil daripada infak-infak dan sedekahku yang aku kerjakan di dunia. Berikanlah itu sebagai berat timbanganku ya Allah, kata kita kepada Allah di Yaumil Hisab nanti. Apa kata Allah? Wahai malaikat, berikan penjelasan. Wahai saudara, pada saat ini orang-orang sedang menghimpun daripada nilai sedekah yang mereka kerjakan di dunia. Amalan-amalan yang baik di dunia, amal soleh sedang dihimpun, dihitung, direkap, dikumpulkan. Tapi mohon maaf, kamu tidak bisa mendapatkan infak sedekahmu. Kenapa? Karena kau di dunia belum sampai ke akhirat sudah engkau bangkit-bangkit dan sudah ungkit-ungkit. Nauzubillah. Makanya nanti kalau misalnya ada ungkit-bangkit, langsung istighfar tuh. Masya Allah. Gitu aja. Supaya tidak main normal lagi. Ini manusia kan ya. Masyaallah muslimin jamaah haji rahimahumullah. Yang ketiga, kalau ingin mendapatkan kesempurnaan adalah berderma yang paling baik, sedekah yang paling baik. Kalau perlu
makhluk yang paling kita cintai. Kita belum sampai pada ilmu ini, benar gak? Saya pribadi dan hari sekalian belum nyampe pada ilmu ini. Kenapa? Ya sedekah aja masih kita pilih-pilih. 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Yang paling sering kita pegang, kita berikan itu kira-kira yang berapa nilainya? Yang 2.000. Ya. Makanya kalau Abdurrahman bin Auf tadi luar biasa. Pada saat itu dalam kondisi tertentu dia pun bilang, ya Rasulullah, aku begitu banyak punya milik kebun korma, ambil semua ya Rasulullah untuk di jalan kita belum nyampe. Tapi masih bagus, masih ada yang kita infakkan, betul nggak? Ibaratnya jangan sampai kosong sama sekali. Kita belum nyampe, tapi ada niat, karena masih perhitungan. Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan seorang pribadi yang baik, iman yang hebat, iman yang kokoh, muslim yang baik sebelum kamu menginfakkan, mendermakan apa yang paling kamu cintai. Ya kita sih belum nyampe ilmu kita, ya kan? Belum nyampe, tapi minimal ada keseimbangan, ada gitu. Jadi artinya kalau bisa yang terbaik. Ya kita sebagai contoh, kadang-kadang orang punya pertanian, habis metik, kadang-kadang duren, kita kadang-kadang bagi tangga itu yang kecil, ya. Yang isinya pun hantu, yang gede itu kemanain? Dijual. Bahkan sekarang luar biasa nih, sampai duren diiketin di punanya supaya jangan sampai. Dulu orang main sedekah orang tua kita jatuh nih, udah ada nah, makan sedekah, jatuh lagi diambil di kampung kita ini. Ini saya pengalaman jatuh diambil duren, silakan. Sekarang mah masa luar biasa, naik ke pun duren diiketin satu-satu supaya jangan sampai jatuh. Yang terakhir, supaya sedekah kita sempurna, dalam kitab menjelaskan, coba cari sasaran yang baik. Jadi dipilih-pilih. Kata Allah dalam Quran, Allah menerima sebuah proses yang baik, cara yang baik, dan juga sasaran yang baik. Jangan coba-coba sedekah dengan uang harta haram, nggak diterima. Jangan coba-coba kita sedekah dari hasil nipu orang, dari berjudi, dari membohongi orang, dari kita buat korupsi. Jangan coba-coba, Allah nggak terima. Dan paling penting adalah sasaran yang baik. Banyak sasaran baik, keluarga tempat kita sedekah, tetangga tempat kita sedekah, majelis taklim, majelis ilmu ini tempat kita sedekah, bahkan musola, masjid itu tempat kita sedekah. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih ada di dunia, kita manfaatkan. Enggak besar mah, kecil aja gitu ya. Enggak terlalu sering, ya paling juga sekali dua kali mah ada. Gitu. Karena wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hai manusia, hai orang beriman, berinfaklah kamu, kata Allah, sebelum maut menjemput kamu. Nanti kalau kita udah meninggal, baru kita nyesel. Kenapa dulu kita enggak sedekah itu? Udah meninggal baru nyesel, masya Allah dulu masih sering datang kajian subuh gitu, baru nyesel. Nah oleh karena itu, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kajian subuh tentang manfaat, keuntungan berderma dan Allah, yang pertama, satu, Allah akan berkahi harta yang kita sedekahkan, dan Allah berikan keberkahan juga harta yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang-orang bersedekah alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahara sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim yahzanun. Orang yang berinfak, bersedekah di malam hari, siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka langsung dicatat amalnya di Lauhil Mahfuz atas nama dia.
diberkahi daripada harta yang disedekahkan. Wala haufun alaihim yahzanun. Apa kata Allah? Orang itu kata Allah di dunianya akan diberikan kesenangan, kekayaan, kebahagiaan, lebih-lebih dijamin kebahagiaan, kesenangan, kekayaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita dan apa yang kita infakkan, kita dermakan, kita sedekahkan menjadi nilai amal soleh buat kita yang akan menjadi kebaikannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian subuh pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat, masih ada waktu untuk bermanfaat, masih ada waktu kita untuk bersedekah, untuk beramal soleh, apapun jenis amal solehnya kita, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan apapun yang telah kita berikan, sedikit, banyak, besar, kecil, apapun rupanya, mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.